Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 73 sampai dengan 75. Oh Yesusku, kendati begitu gulita malam yang menyelimutiku, dan kendati begitu gelap awan yang menyembunyikan cakrawala, aku tahu bahwa matahari tidak pernah akan tenggelam. Oh Tuhan, meskipun aku tidak dapat memahami Engkau dan tidak memahami cara Engkau berkarya, bagaimanapun aku mengandalkan kerahiman-Mu. Kalau memang sudah menjadi kehendak-Mu, Tuhan, bahwa aku selalu hidup dalam kegelapan yang sedemikian pekat, terpujilah Engkau. Hanya satu hal yang aku minta darimu, ya Yesus. Jangan biarkan aku menyakiti Engkau dengan cara apapun. Oh Yesus, hanya Engkaulah yang mengetahui kerinduan dan penderitaan hatiku. Aku bersukacita karena aku dapat menderita bagimu, betapapun kecilnya. Apabila aku merasa bahwa penderitaan itu lebih berat daripada yang dapat aku tanggung, aku akan bernaung kepada Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, dan aku akan berbicara dengannya dengan keheningan yang mendalam. Pengakuan dosa seorang anak asrama. Pada suatu hari, aku merasa terdorong oleh suatu kuasa supaya aku mengusahakan pesta kerahiman dan supaya gambar Yesus yang Maha Rahim dilukis. Hatiku sangat gelisah. Sesuatu sedang bergejolak dalam diriku, tetapi aku takut diperdayakan. Keraguan-raguan ini lebih disebabkan oleh unsur-unsur dari luar, sebab di dalam lubuk jiwaku sendiri, aku merasa bahwa Tuhanlah yang meresapi diriku. Imam yang mendengarkan pengakuan dosaku waktu itu mengatakan bahwa seringkali orang mengalami ilusi-ilusi, dan aku merasa bahwa ia agak takut mendengarkan pengakuanku. Aku sungguh merasa tersiksa, menyadari bahwa sangat sedikitlah pertolongan yang kudapatkan dari manusia. Aku berpaling sepenuhnya kepada Yesus, guru yang terbaik di antara semua guru. Pada waktu itu, aku dipenuhi dengan keraguan-raguan. Apakah suara yang kudengar itu berasal dari Tuhan atau bukan? Bahkan mulai berbicara kepada Yesus dalam hati tanpa mengucapkan satu kata pun. Tiba-tiba suatu kekuatan batin mencekam aku, dan aku berkata, "Jikalau Engkau yang bersatu denganku dan berbicara kepadaku, sungguh Allahku, aku minta kepadamu, oh Tuhan, agar hari ini juga anak asrama itu pergi mengaku dosa. Tanda ini akan meyakinkan hatiku." Pada saat itu juga, gadis itu minta untuk pergi ke pengakuan dosa. Ibu guru yang mengajar di kelas itu sangat heran akan perubahan mendadak dalam diri anak itu. Tetapi ia segera berusaha memanggil seorang imam, dan anak itu melakukan pengakuan dosa dengan penyesalan yang luar biasa. Pada saat yang sama, aku mendengarkan suatu suara dalam hatiku berkata, "Apakah sekarang engkau percaya kepadaku?" Dan sekali lagi, suatu kekuatan yang aneh menyusup ke dalam jiwaku, menguatkan dan meyakinkan aku
sedemikian rupa, sehingga aku sendiri sangat heran bahwa aku membiarkan diriku menjadi ragu-ragu, meskipun hanya untuk sesaat. Tetapi keraguan-raguan ini selalu disebabkan oleh unsur-unsur dari luar. Kenyataan ini membuat aku cenderung untuk semakin hari semakin menutup diri. Jika pada suatu hari, sementara mengaku dosa, aku merasakan adanya kegelisahan di pihak imam, aku tidak membuka jiwaku sampai sedalam-dalamnya, tetapi hanya mengakukan dosa-dosaku. Seorang imam yang tidak tenang hatinya tidak akan mampu menumbuhkan ketenangan dalam jiwa orang lain. Oh para imam, kamu adalah lilin-lilin bernyala yang menerangi jiwa manusia. Biarlah terangmu tidak pernah pudar. Aku memahami bahwa kadang-kadang bukanlah kehendak Allah bahwa aku membuka jiwaku sepenuhnya, tetapi kemudian Allah sungguh memberiku rahmat keterbukaan ini. Yesus, Engkau andalanku.